Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu lagi di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Kisah ini mungkin telah sering kita dengar, namun sekedar mengingatkan kembali tentang perjuangan wanita mulia ini. Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha, namanya tercatat dalam tinta emas penuh kemuliaan. Bahkan kematiannya mengundangkan ribuan malaikat untuk menyambutnya. Hari itu Nusaibah sedang berada di dapur, sedangkan suaminya yaitu Zaid bin Asim sedang beristirahat. Di bilik tempat tidur, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh, Nusaibah menerka itu pasti tentara musuh. Memang beberapa hari itu ketegangan memuncak di kawasan Gunung Uhud. Dengan bergegas, Nusaibah meninggalkan apa yang sedang dilakukannya dan masuk ke bilik suaminya yang sedang tidur dengan halus dan lembut. Dikejutkannya. "Suamiku tersayang," Nusaibah berkata, "aku mendengar pekik suara menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang." Zaid yang masih belum sadar sepenuhnya tersentak. Dia segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu dia menyiapkan kuda, Nusaibah menghampiri. Dia menyodorkan sebilah pedang kepada Zaid. "Suamiku, bawalah pedang ini. Jangan pulang sebelum menang," kata Nusaibah. Zaid memandang wajah istrinya. Setelah mendengar perkataannya itu, tak pernah ada keraguan padanya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap dinaikinya kuda itu. Lalu terdengarlah derap suara langkah kuda menuju ke utara. Zaid langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecamuk. Di satu sudut yang lain, Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu semakin mengobarkan keberanian Zaid. Di rumah, Nusaibah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya yaitu Ammar yang sedang ada di tempat, yang baru berusia 15 tahun, dan Sa'ad yang 2 tahun lebih muda, memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang nampaknya sangat gagah. "Wahai ibu, salam dari Rasulullah," berkata si penunggang kuda. "Suami ibu Zaid baru saja gugur di medan perang. Beliau syahid." Nusaibah tertunduk sebentar. "Innalillahi," gumam Nusaibah. "Suamiku telah menang perang. Terima kasih ya Allah." Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nusaibah memanggil Ammar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang tertahan. "Wahai Ammar, kau lihat ibu menangis ini bukan air mata yang sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah engkau melihat ibu bahagia?" Ammar mengangguk, hatinya berdebar-debar. "Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus," kata Nusaibah. Mata Ammar bersinar-sinar, lalu ia berkata, "Terima kasih wahai ibu, inilah yang aku tunggu sejak dari tadi. Aku ragu seandainya ibu tidak memberi peluang kepadaku untuk membela agama Allah." Putra Nusaibah yang berbadan kurus itu pun terus mendaratkan kudanya mengikuti jejak sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sedikit pun dalam wajahnya. Di hadapan Rasulullah, ia memperkenalkan diri. "Ya Rasulullah, aku Ammar bin Husain. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur." Rasul dengan terharu memeluk anak muda itu, lalu berkata, "Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, wahai Ammar. Allah memberkatimu."
Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Pagi-pagi seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan di medan tempur mereka menuju ke rumah Nusaibah. Setibanya di sana, wanita yang tabah itu sedang termangu-mangu menunggu berita. Ada kabar apakah gerangan? Serunya gemetar. Ketika sang utusan belum lagi membuka suaranya, apakah anakku gugur? Utusan itu menunduk sedih. Betul. Innalillahi. Nusaibah bergumam kecil. Ia menangis. Kau berduka ya Ummu Ammar? Tanya si penunggang kuda itu. Nusaibah menggeleng kecil. Tidak, aku gembira. Hanya aku sedih. Siapa lagi yang akan kuberangkatkan? Saat masih kanak-kanak, jawab Nusaibah. Mendengar itu, Saat yang sedang berada tepat di samping ibunya lalu berkata, "Wahai ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan aku, akan kutunjukkan bahwa Saat adalah putra seorang ayah yang gagah berani." Nusaibah pun terperanjat. Ia memandang putranya. "Kau tidak takut, nak?" tanya Nusaibah. Saat yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng. Yakin, sebuah senyum terhias di wajahnya. Ketika Nusaibah dengan besar hati melambaikan tangannya, Saat pun hilang bersama utusan tentara itu di area pertempuran. Saat betul-betul menunjukkan kemampuannya. Pemuda berusia 13 tahun itu telah banyak menghempaskan nyawa orang kafir. Hingga akhirnya tibalah saat itu, yakni ketika sebilah anak panah menancap di dadanya. Saat tersungkur mencium bumi dan menyerukan, "Allahu Akbar." Kembali Rasulullah memberangkatkan utusan ke rumah Nusaibah. Mendengar berita kematian itu, Nusaibah meremang bulu tengkuknya. "Hai utusan," ujar Nusaibah. "Kau saksikan sendiri, aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya masih tersisa diriku yang tua ini. Untuk itu, izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang." Sang utusan mengerutkan keningnya. "Tapi engkau wanita." Nusaibah pun tersinggung. "Engkau meremehkan aku karena aku wanita? Apakah wanita tidak ingin pulang masuk ke surga melalui jihad?" Nusaibah nunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah dengan mengendarai kuda yang ada. Tiba di sana, Rasulullah mendengarkan semua perkataan Nusaibah. Setelah itu, Rasulullah pun berkata dengan senyum, "Wahai Nusaibah yang dimuliakan Allah, belum masanya wanita mengangkat senjata. Untuk sementara, engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan yang bertempur." Mendengar penjelasan Nabi kemudian, Nusaibah pun segera menenteng obat-obatan dan berangkatlah ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Dirawatnya mereka yang mengalami luka-luka dengan cermat. Pada suatu saat, ketika ia sedang menunduk dan memberi minum seorang prajurit muda yang luka-luka, tiba-tiba rambutnya terkena percikan darah. Nusaibah lalu memandang. Ternyata kepala seorang tentara Islam tergolek, tewas terbabat oleh senjata orang kafir. Timbul kemarahan Nusaibah menyaksikan kekejaman itu. Apalagi ketika dilihatnya Rasulullah terjatuh dari kudanya. Akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Nusaibah pun tidak dapat menahan diri lagi. Menyaksikan hal itu, ia bangkit dengan gagah berani. Diambilnya pedang prajurit yang tewas itu. Dinaiki kudanya, lantas bagaikan singa betina yang mengamuk. Musuh banyak yang terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang. Hingga pada suatu waktu, ada seorang kafir yang mengendap dari arah belakang dan langsung menebas putus lengan kirinya. Nusaibah pun terjatuh, terinjak-injak oleh kuda. Peperangan terus berjalan, medan pertempuran makin menjauh, sehingga tubuh Nusaibah teronggok sendirian. Tiba-tiba Ibnu Mas'ud menunggang kudanya, mengawasi kalau ada orang yang bisa ditolongnya sahabat itu. Begitu melihat ada tubuh yang bergerak-gerak dengan susah payah, dia segera mendekatinya. Dipercikannya air ke muka tubuh itu. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengenalinya. "Istri Zaidkah engkau?" tanya Ibnu Mas'ud. Nusaibah dengan samar memperhatikan penolongnya, lalu bertanya, "Bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkah baginda?"
Baginda Rasulullah tidak kurang suatu apapun, jawab Ibnu Mas'ud. Engkau Ibnu Mas'ud bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku. Engkau masih terluka parah Nusaibah, jawab Ibnu Mas'ud. Engkau mau menghalangi aku untuk membela Rasulullah? Tanya Nusaibah. Terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah Nusaibah menaiki kuda itu, lalu menerapkannya menuju ke medan pertempuran. Banyak musuh yang dijungkir balikannya, namun karena tangannya sudah buntung, akhirnya tak urung juga. Lehernya terbabat putus oleh pedang musuh. Gugurlah wanita perkasa itu ke atas pasir. Darahnya membasahi tanah yang dicintainya. Tiba-tiba langit berubah mendung hitam kelabu. Padahal tadinya langit tampak cerah dan terang benderang. Pertempuran terhenti sejenak. Rasulullah kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Kalian lihat langit tiba-tiba menghitam bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nusaibah, wanita yang perkasa. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Semoga Allah Azza wa Jalla menempatkan mereka dan kita semua di surganya, di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kisah penuh inspiratif ini yang masih banyak kekurangannya. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.